Peta proses bisnis atau yang sering kita dengar dengan nama Probis berdasarkan pada Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi, untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi, agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan Permenpan RB nomor 25 tahun 2020, terdapat 8 area perubahan, salah satunya mencakup mengenai penguatan tata laksana. Ada 3 fokus utama terkait ini, yakni 1. Penyederhanaan struktur, 2. Penyetaraan jabatan, 3. Penyesuaian sistem kerja. Probis ini merupakan bagian dari penyusunan sistem kerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Dalam penyusunannya dibutuhkan dokumen Renstra bagi Probis perangkat daerah dan RPJMD untuk Probis Pemprov, Pemkab dan Pemkot. Namun untuk membuat Probis provinsi, kabupaten dan kota maka perlu terlebih dahulu membuat Probis perangkat daerah. Dalam pembuatan Probis pada lingkup Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi Bizagi Modeler. Untuk mempermudah dalam penyusunan proses pembuatan subkegiatan yang ada pada peta proses bisnis. Aplikasi Bizagi dapat di-download pada link di samping. Berikut kami tampilkan cara menginstal aplikasi Bizagi di PC. Pertama, pastikan komputer Anda tidak tersambung dengan internet. Setelah itu klik aplikasi Bizagi Modeler yang telah di-download. Lalu klik OK, dan tunggu beberapa saat. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik Next. Setelah itu klik kiri pada pilihan yang ada di atas, lalu tekan Next. Lalu tekan Next. Lalu install. Lalu klik Finish. Selanjutnya pengenalan fitur pada aplikasi Bizagi Modeler. Yang pertama adalah Pool. Pool digunakan sebagai tabel dari pembuatan Probis. Yang kedua adalah Lane. Lane digunakan sebagai bagian dari pool untuk memisahkan sasaran utama dan pendukung, serta digunakan untuk memisahkan beberapa instansi pada diagram CFM. Yang ketiga ada subproses. Sebagai tanda tempat penulisan dari sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan. Yang keempat ada start event. Digunakan untuk memulai proses kegiatan pada CFM. Dalam penggunaan start event hanya boleh digunakan satu kali pada setiap CFM. Yang kelima ada end event. Digunakan sebagai akhir dari proses yang dilakukan pada CFM. Selanjutnya adalah pembuatan pedoman peta proses bisnis. Siapkan Renstra perangkat daerah Anda. Pertama, klik 2 kali pada tulisan proses 1 dan ubah menjadi peta proses bisnis dan nama OPD Anda. Saya mengambil contoh dari Badan Kepegawaian Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu, klik Enter. Selanjutnya drag lane ke dalam pool sebanyak 2 kali. Ubah kata lane 1 menjadi utama. Dan lane 2 menjadi pendukung. Pada lane utama berisikan sasaran yang bersifat teknis, sedangkan pada lane pendukung berisikan sasaran yang biasanya dilakukan secara rutin. Kemudian drag subproses ke dalam lane utama. Setelah itu masukkan kode yang berisikan nama OPD diikuti dengan digit angka 01 sebagai kode. Setelah itu ketikkan sasaran yang ada di dalam Renstra Anda. Dalam penulisannya, semua awalan kata, menggunakan awalan P. Selanjutnya drag subproses ke dalam lane pendukung. Setelah itu masukkan kode yang berisikan nama OPD diikuti dengan digit angka 02 sebagai kode.
Kemudian ketikkan sasaran kedua yang ada pada Renstra Anda. Selanjutnya klik diagram pada toolbox. Setelah itu pilih New Diagram pada pojok kiri bawah. Setelah itu klik diagram 1. Kemudian copy tulisan yang ada pada sasaran pertama Anda. Setelah itu kembali ke diagram 2, klik 2 kali pada tulisan proses 1 dan pastekan sasaran yang telah Anda copy. Selanjutnya drag subproses ke dalam pool. Setelah itu masukkan kode yang berisikan nama OPD diikuti dengan digit angka 01.01 sebagai kode. Diikuti dengan program yang ada pada sasaran pertama Anda, dan dalam penulisannya menggunakan awalan P. Setelah itu, tambahkan diagram baru, seperti sebelumnya. Selanjutnya kembali pada diagram kedua, lalu copy program pertama Anda. Kemudian kembali ke diagram ketiga, klik 2 kali pada proses 1 dan pastekan program yang telah Anda copy. Selanjutnya drag subproses ke dalam pool. Setelah itu masukkan kode yang berisikan nama OPD, diikuti dengan angka 01.01.01. Setelah itu ketikkan kegiatan apa yang ada pada program tersebut. Arti kode tersebut adalah, instansi yang membuat probis. Angka pertama menunjukkan sasaran, angka ketiga menunjukkan program, dan angka terakhir menunjukkan kegiatan. Dalam pembuatannya, tergantung berapa banyak sasaran, program, dan kegiatan yang ada pada Renstra. Contohnya ada pada video ini. Menunjukkan adanya kegiatan kedua dalam program pertama yang telah dibuat. Selanjutnya tambahkan diagram baru, seperti sebelumnya. Kemudian kembali pada diagram ketiga. Lalu copy kode pada kegiatan pertama Anda. Setelah itu kembali pada diagram keempat. Lalu klik 2 kali pada proses 1 dan pastekan kode yang telah Anda copy sebelumnya. Setelah itu, tambahkan kata CFM sebagai pengganti kata subkegiatan, kemudian diikuti dengan angka 01. Setelah itu ketikkan nama subkegiatan pertama yang ada pada kegiatan pertama, program pertama, sasaran pertama. Dengan menggunakan awalan P. 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CFM. 1. Start event, hanya boleh ada 1 di setiap CFM, dan harus dimulai pada OPD penanggung jawab subkegiatan. 2. End event, harus berada pada OPD penanggung jawab subkegiatan. End event, dapat dibuat lebih dari 1, apabila dalam CFM tersebut memiliki lebih dari 1 indikator sesuai dengan Renstra. 3. Dalam penulisannya semua kata yang ada pada CFM berawalan ME. 4. Semua OPD di lingkup pemerintahan yang sama, berada pada lane yang sama. 5. Semua pihak eksternal atau dengan kata lain bukan merupakan OPD di lingkup pemerintahan yang sama, seperti contoh, OPD dari daerah lain, kementerian, TNI, Polri, bank, dan lain-lain. Berada di pool yang berbeda dengan OPD penanggung jawab kegiatan. Kita akan memberikan demonstrasi salah satu alur CFM, yang ada pada perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat pada subkegiatan ini, baik internal maupun eksternal. Setelah mengidentifikasi pada subkegiatan ini, yang berada pada lane yang sama adalah BKD dan seluruh OPD, UPT, dan cabang dinas. Sedangkan yang berada pada pool yang berbeda adalah lembaga atau kementerian terkait. Setelah itu kita mulai menggambarkan alur seperti langkah yang ada pada video. Pertama, drag start event ke dalam lane BKD.
Lalu drag kotak biru yang ada di samping kanan atas Start Event ke samping kanan Start Event, yang kemudian arah panah secara otomatis akan menyambungkan kepada kotak biru. Kotak biru tersebut berisikan tahapan aktivitas yang akan menghasilkan output. Setelah itu gambarkan alur aktivitas yang berlangsung pada CFM tersebut. Seperti pada video. Apabila dalam pool yang sama disambungkan ke dalam lane yang berbeda, maka anak panah akan menyambung lurus. Kemudian apabila aktivitas tersebut disambungkan pada pool yang berbeda, otomatis garis anak panahnya akan putus-putus. Setelah itu apabila proses aktivitas telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah dengan mendrag, end proses yang berada pada sudut kanan bawah kotak biru. Selanjutnya cara publish dokumen ke format Word untuk memudahkan kita dalam melakukan pengeprintan dokumen yang telah dibuat. Klik publish pada toolbar Bizagi Modeler, kemudian pilih Word. Kemudian atur diagram yang telah dibuat dengan memilih diagram yang ingin diatur urutannya dengan mengklik arah ke kanan sesuai pada video yang ditampilkan. Apabila diagram telah tersusun sesuai dengan urutan, maka dapat langsung mengklik arah ke kanan sesuai dengan video yang ditampilkan. Setelah itu klik Next. Kemudian klik Select All Diagram lalu klik Next, dan klik Finish. Setelah itu otomatis akan membuka tampilan Word yang berisikan diagram yang telah dibuat.